Perkenalkan, kami Saya Aulia Zulfa Fauzan, biasa dipanggil Zulfa. saya Trima Lydia Syarkawi, bisa kalian panggil dia. Saya Kania Puspa Handini, bisa kalian panggil Naya. Saya kan di channel sekarang bisa dipanggil Niken. Yeay. Nah, kita tuh di sini tuh merupakan salah satu dari bagian pengerjaan proyek kita, proyek dari teks argumentasi. Mungkin kalian sudah melihat kita di video sebelumnya, yaitu short movie yang dimana aku berperan menjadi seorang yang depresi, stres, gangguan mental dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu Kita nontonin aja. dan ini juga Iya. dan ini juga proyek kedua kita buat bikin podcast yang bertema kesehatan mental. Yeay. Jadi gimana? Langsung aja gak sih? Langsung aja. Langsung aja kita turun langsung ke topik kita. Topik pertama, topik kesehatan mental kita dengan subtopik pertama yaitu sehat bukan cuma fisik aja. Wah, gimana semuanya? Jadi, kalau kalian kayak dan banyak orang di luar sana, kalau dengar kata kesehatan atau sehat tuh pasti triggernya langsung ya kan? Iya, Sehat fisik, fisik. bugar gitu-gitu. Tapi sebenarnya ada suatu hal komponen kesehatan lainnya yang gak kalah penting lagi dari kesehatan fisik ini, yaitu apa? Apa tuh apa? Ya, topik kita hari ini kesehatan mental, teman-teman. Jadi kesehatan mental ini sangat berpengaruh kepada kehidupan makhluk hidup apapun itu, bahkan binatang juga kan sih. Tapi kita nggak bakal ngomong binatang hari ini. Kita bakal ngomong spesifik tentang remaja, di mana kesehatan mental jika baik dan buruk itu sama-sama memberikan dampak. Pertama, jika memiliki kondisi kesehatan yang baik, maka memungkinkan kita untuk dapat menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat dengan diri kita maupun orang lain, dan meningkatkan performa kerja. Bahkan dengan kesehatan mental yang baik, kita dapat menikmati hidup dengan lebih positif dan ceria, bahagia tentunya. Nah, selanjutnya adalah jika kita memiliki kesehatan mental yang buruk. Menurut kalian gimana tuh? Yang kayak Julpa di video singkat. Kurang lebih contohnya seperti itu, teman-teman. Dimana sebaliknya jika kesehatan mental kalian buruk atau memiliki kesehatan mental yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup kalian secara menyeluruh, dan karena dapat menimbulkan masalah. Dan masalahnya itu bukan cuma masalah sosial, tetapi kesehatan mental tuh dapat merambat ke masalah kesehatan fisik kalian. Jadi sebelum fisik kalian sehat itu berarti mental kalian juga harusnya sebelumnya sehat terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika kesehatan mental kalian buruk, maka itu akan menimbulkan gangguan tidur, pencernaan, hingga bahkan disebutkan dalam suatu research itu juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Wow. Bahaya banget tuh berarti ya. Besar banget ya. Makanya kesehatan mental itu penting banget, teman-teman. Makanya kita mengambil topik ini untuk menjadi topik proyek Bahasa Indonesia kita. Nah, kan kita udah ngomongin tentang pentingnya kesehatan mental nih. Dan sebenarnya apa sih kesehatan mental itu dia? Jadi menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, bisa bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi bagi lingkungannya. Seperti itu. Mengerti ya, teman-teman? Ngerti Ngerti banget. Dan Artinya kesehatan mental tuh penting banget ya, terutama Iya. buat remaja. Benar banget. Jadi cuma tolong ini ya, tolongin kami. Iya Zul, kayak ya walaupun emang peran kita di video singkatnya kayak nonton doang gitu doang, tapi enggak guys, sebenarnya kita ini semuanya concern dan kita aware terhadap kesehatan mental. Di belakang layar ya, kita peduli banget Iya, sama di juga. belakang layar. Nah selanjutnya teman-teman, karena kita udah mendapatkan kayak prolog atau introduksi terhadap kesehatan mental ini, jadi sekarang kita langsung ke real case-nya. Jadi sebenarnya gimana sih kesehatan mental remaja pada saat ini, spesifiknya di SMA Cendekia Al-Azhar. Untuk mengetahui hal tersebut, kita berempat sudah melakukan survei angket, di mana kita bertanya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mental
dan dengan hasil yang akan dijelaskan oleh Nikan dan Kanaya. Silahkan. Budok, gimana sih Budok? Amin. Kita berempat betul menjadi dokter guys. Amin. Jadi kita udah nyobain angket ke 3 angkatan yang terdiri dari 2 kelas, 2 kelas, 2 kelas. Dan itu ada sekitar 10 pertanyaan yang kita kasih ke 4 orang random ya. Nah itu random anonimus gitu. Jadi mereka ngisi angket gitu yang berisi 10 pertanyaan. Dan hasil dari angket tersebut udah kita simpulkan. Hasilnya Apa tuh Kak? Kebetulan ya. 1, 2, 3. Cukup memahami masalah atau moderate. Ya. Ini parah gak sih sebenarnya? Parah sih jujur karena kayak kita kayak kadang ngeliatin orang kayak ketawa-ketawa doang tapi ternyata dia punya kesehatan atau enggak masalah mental gitu loh. Jadi guys, don't judge a book by cover. Benar. Bisa aja kita semua memberikan senyuman terindah kita, tapi deep down inside kita kayak Julpa di video singkat. Depresi, stres, gangguan mental. Jadi mari kita masuk ke subtema selanjutnya yaitu kenali, hadapi dan atasi demi remaja yang lebih bahagia. Nah, masa remaja kan salah satu masa-masa yang krusial banget nih untuk diperhatiin. Nah, maka dari itu kayak kita kalau bisa tuh di umur sekarang itu udah paham sama udah bisa kenalin emosi-emosi yang ada di diri kita demi kesehatan mental lebih baik ke depannya. Nah, kesehatan mental itu juga meliputi pola tidur yang tepat, dapat belajar mengelola emosi, memahami emosi, serta belajar memahami bagaimana caranya mengatasi masalah secara berkala agar tidak menumpuk atau overwhelming. Nah, berbagai faktor yang udah kita lihat nih, udah kita observasi lah ya di tahun kali ini tuh beberapa faktor itu dapat menimbulkan masalah mental. Apa aja itu Kak? Nah, faktor yang pertama adalah faktor akademis. Nah, kan kita banyak banget ya ngedapetin ataupun tekanan itu muncul dari diri kita sendiri. Padahal kayak ekspektasi yang udah kita taruh segini, tapi realitas cuma segini. Kayak lagi ngomongin aku gitu. Kok merasa? Jadi kadang tuh kita kayak udah kayak ngerasa kita harus dapat nilai segini nih, tapi tiba-tiba kita cuma dapat nilai segini. Dan itu kayak sakit banget. Sakit banget supaya itu Sakit banget dan Banget. kayaknya relate bagi semua anak kakak dan bukan anak kakak aja. Bahkan Banget dulu juga. Iya, Pasti. Ya, pasti. Terutama saat kita lagi menghadapi ujian, itu kan sering banget ya kita kayak kurang tidur, terus kita kadang suka kayak gak makan ya. Ya itu jadi ketigaan makan sore. jadi banget makan sore. Sekarang juga kayak siang tuh gak makan ya, langsung kewajiban tidur karena kadang gak tidur malamnya. Kadang tuh kita tuh sampai jam 4 sampai pagi gak tidur sama sekali loh sebenarnya. Apalagi kalau udah pelajaran yang krusial. Contohnya kayak tadi. Gak boleh sebut kalian cuma kita apa? Jadi kalau misalnya kita sesama student sesama kelas tuh saling merangkul lah ya. Coba Kayak gini loh. Watch and learn. Nah, selanjutnya ada faktor sosial. Jadi kayak kita tuh kadang ngerasa pengen banget nih join ke circle ini atau nggak pengen banget nih temenan sama si dia gitu-gitu kan. Si dia. Ya. Dan itu kayak ada keinginan untuk diterima dan diakui oleh teman sebaya. Jadi kadang kayak kita suka ngerasa di left outin kan. Contoh nih, kalau teman ngajak makan ke kantin, tapi cuma ngajaknya dia sama Zuba doang. Nah, karena ya ada aja. Nah, itu kayak mungkin bagi kita kayak sederhana, tapi kayak lama-kelamaan kalau itu dilakukan terus-terus kan bakal ngerasa kayak cemas loh kayak kok aku nggak diajak ya, kok aku nggak pernah dianggap punya teman. Nah, terus juga kayak kesulitan untuk membangun hubungan dengan teman sebaya kayak dia nggak punya teman dekat untuk cerita, nggak punya teman dekat untuk berkeluh kesah. Jadi semua masalah tuh disimpan sendiri dalam satu otak. Itu kan kalau lama-lama kalau ditumpuk kan bisa jadi overwhelming ya. Dan itu bakal kayak ganggu kesehatan mental kita. Jadi coba cari teman terdekat kamu ya, biar bisa kayak diajak untuk bercerita gitu. Apalagi kita kan tinggal berasrama ya. Satu atap ya. Benar banget. Kita selalu ada buat kamu juga. Gede. Bukan buat Julma doang, tapi buat kalian semua yang merasa gangguan sosial, bukan ya? Loophole sosial yang seperti itu ya teman-teman. We're open arms. Yeay. Next. Terus juga yang terakhir ada faktor keluarga. Apalagi kita anak-anak tapi kan ini ya boarding school nih, jauh dari orang tua, jauh dari mama, ayah, papa, Kakak adik, kakak kakek nenek. Tahu
tetangga. Nah kan keluarga tuh salah satu dukungan yang paling penting banget kan. Setuju. Apalagi di masa-masa remaja itu kan penting banget dukungan dari Setuju. orang tua saya. Ternyata orang tua itu. Nah, kadang tuh kayak ada orang tua yang sibuk ataupun kayak kita jarang banget dijenguk atau kayak ya udah komunikasinya kurang kan bisa ngeganggu kesehatan mental kita juga kan karena kita kurangnya dukungan ataupun kayak support itu dari orang-orang terdekat. Nah, maka dari itu kalau ada yang orang tua yang sibuk, kita cari teman cerita. Banyak kali bertukar pandangan ataupun bertukar keluh kesah. Banget, setuju sih overall. Karena ini semuanya relate bagi kita. Maksudnya kayak gak relate tiap hari, tapi kayak at some point of our life pas itu kita pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Apalagi yang keluarga tuh, kayak kangennya tuh dapet banget. Apalagi pas ujian. Iya. Pas lagi ujian juga. Lagi ujian capek. Tapi pas hari ibu. Jadi guys, aku mau cerita dikit ya. Jadi waktu itu kita lagi ada ujian KTS sama PRS gitu. Terus itu tuh bertepatan sama hari ibu ya kalau nggak salah. Iya. Terus ada salah satu pembina tuh yang ngasih lagu ibu gitu. Dan ada temen kita Iya, siapa ya? Orangnya di sini kok. ada di sini. Tebak aja, Tebak. 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 Itu namanya cinta ibu. Yuk next. Next, selanjutnya kan ini udah ada faktor-faktor nih. Terus juga ada solusinya yang akan disampaikan oleh Panaya. Apa sih solusinya? Apa sih Nay solusinya? Nah, jadi kalian kan dari tadi pasti kayak, oh iya, aku merasakan ini, oh iya, aku juga pernah rasain itu deh. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih solusinya, gimana sih ngatasinnya gitu. Sumpah, tadi aku habis ngomong gitu dalam hati. Ya Sumpah. kan, ya kan. Nah, jadi sebenarnya setiap individu itu terutama remaja pasti mereka tuh memiliki strategi atau mekanisme copingnya sendiri. Tapi kebanyakan remaja itu tuh menggunakan mekanisme coping yang negatif seperti makan berlebihan, merokok, mengonsumsi alkohol. Justru itu tuh akan memperburuk kondisi mental kita. Jadi kita harus menggunakan mekanisme coping yang positif. Seperti ada beberapa cara yang saya ambil dari salah satu artikel mengenai kesehatan mental remaja. Caranya itu yang pertama itu tuh mengenali penyebab masalahnya. Jadi kita stres tuh gara-gara apa? Kita tuh kenapa? Kita tuh sering cemas tuh gara-gara apa sih? Nah itu yang harus kita kenali paling utama. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya, kita juga nggak akan tahu solusinya. Setuju banget. Nah, terus yang kedua itu tuh kalian saat capek, stres, pusing, seperti saat kita ujian ya, kita kan selalu kayak aduh belajar, aduh nilai aku kayak gitu. Nah, sebaiknya kalian melakukan hobi kalian agar otak kalian tuh refresh, karena jika otak kalian tuh selalu dikasih tekanan, justru itu tuh apa ya masnya, pelajaran yang udah masuk itu tuh nggak akan benar-benar masuk ke otak kalian, tapi bakalan meluap karena disatu dengan emosi kalian, stres kalian, pemikiran kalian tentang aduh gimana ya nanti nilai itu, kebanyakannya tuh otak kalian tuh penuh dengan kecemasan kalian ya, kayak gimana ya nilai, gimana ya nanti kalau susah ya kayak gitu. Jadi mendingan kalian refresh dulu otak kalian dengan melakukan hobi kalian, seperti contohnya hobinya Zulfa gitu, merajut gitu ya Zul ya. Jadi merajut dulu misalnya sama iya baca Quran gitu. Masya Allah. Iya, saya selama setengah jamnya 30 menit atau selama 15 menit kalau misalnya emang waktu belajarnya sedikit ya. Jogging juga bisa Ya, jogging bisa. Jogging Ada yang berdua ya? Sumpah, kita sering banget jogging sore. Nah iya, kalian bisa ngelakuin itu, jadi biar refresh otaknya. Nah selanjutnya kalian juga bisa journaling. Jadi seperti yang Favorit aku. tadi yang katakan, kalau salah satu faktor kesehatan mental, gangguan kesehatan mental itu tuh adalah faktor sosial. Nah saat kita seperti contohnya tadi, Niken mau makan tapi yang diajaknya adalah dia dan Zulfa doang, dan saya tidak diajak. Kamu tadi. Kamu yang ada aja. Oh iya benar. Saya yang diajak. Dari apa yang gak diajak. Nah itu kan kita jadi kayak kesimpulannya adalah saya gak punya teman dong. Iya. Ya gak punya teman kan. Nah kan kita jadi gak punya teman untuk berbicara, untuk curhat, kayak duh aku tuh tadi kayak gini. Nah itu tuh gak ada. Nah jadi kalian bisa memakai alternatif journaling. Jadi kalian bisa menulis perasaan kalian hari ini,
refleksi harian, yang lain. Penasaran jurnal yang juga nih. Gimana itu ya? Spill dong jurnal itu. Jurnal yang mana yang coklat bukan? Ya, coklat yang membawa Yang coklat yang ada aksi-aksinya. Iya, Iya. iya, itu. Yang lucu. Tapi sebenarnya sedikit cerita dulu sebenarnya pas orientasi aku gak ditemenin guys, karena mereka semua katanya aura aku tuh gelap gitu. Nggak, karena dia nggak pernah ngomong. Iya. Dan itulah aku bikin jurnal gitu tentang orientasi. Tapi ya, dan itu cukup membantu sih guys, teman-teman. Efektif Sama, kan setuju juga. banget. Guys, aku juga masih sering banget nulis diary guys. Jadi kayak setiap ada momen-momen penting atau momen-momen menyedihkan atau menyenangkan, bahkan semuanya aku tulis karena itu benar-benar ampuh banget. Karena kayak walaupun aku orang yang oversharing juga banget ke teman-teman, tapi juga mau oversharing ke buku ditulis gitu karena lebih plong aja gitu rasanya. Iya, karena misalnya saat kalian merasa stres, merasa kurang, kalian menulis di buku kalian. Saat kalian udah di atas, udah bahagia, kalian bisa melihat. Jadi kalian nggak terus-terusan di atas, kalian tahu diri gitu rasanya. Bahwa kalau misalnya dulu tuh kalian tuh pernah sedih, tapi kalian tuh bisa jadi orang hebat yang bisa bikin diri kalian tuh bahagia lagi. Wow. Gitu, kayak gitu. Terus trust nih, nanti juga kalian kalau ngeliat lagi dari kalian terus kayak pas kalian lihat, ih aku dulu pernah di titik misalkan agak depresi kayak gini, tapi pasti kan misalkan udah di posisi yang lebih baik nanti ke depannya kan bakal kayak ya Allah alay juga. Iya, Gitu. kita pasti. Insya Allah, amin. Berarti itu namanya udah lebih baik kan? Iya, lebih baik. Kayak saat kalian bilang tulisan kalian di alay banget sih, alay banget. Nah, berarti kalian udah jadi lebih baik tuh di Ya situ. udah ngelarin fase-fase Iya, ya. berarti kalian udah jadi orang hebat tuh. Nah, selanjutnya itu ada merawat diri, karena kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kalian lagi stres, kalian skincarean? Iya. Fresh gak sih? Fresh banget. Iya kan? Maskeran gak sih? Iya, Maskeran gitu, terus apa gitu kayak gitu, scrub. Kita suka kalau hari Minggu tuh suka masakan bareng ya. Iya, girls night, ya kan? Sambil nonton, sambil makan. Iya kan, Iya, itu seru banget. fresh banget kan, jadi kayak Iya. jadi stresnya hilang gitu kan. Itu coping mechanism yang bagus banget. Iya kan. Hobi. Nah, tapi penting diingat kalau misalnya mekanisme coping itu nggak selalu efektif, tapi mekanisme coping itu tuh kan dilakukan oleh diri kita sendiri ya. Nah, kita juga butuh bantuan tenaga profesional lah teman-teman, buat mengetahui gimana diri kita tuh kayak gimana sih, gimana cara kita tuh mengatasi diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang remaja terutama itu tuh malu untuk berbicara kepada yang profesional gitu loh. Kayak misalnya dia mau cerita ke psikolog atau ke guru BK dia misal, saya tuh gini-gini insecure gitu. Dia tuh kayak banyak orang yang kayak merasa malu ngomong kayak gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh melakukan self diagnosis. Jadi tahu gak sih kalian yang suka di misalnya di apa sih di Google terus kayak tes ini gitu. Nah, kalian pernah nyoba? Pernah. Nah, kebanyakan itu tuh berdampak negatif buat kesehatan mental remaja. Bener sih ya. Karena nggak efektif ya. Ya, karena nggak efektif dan dia tuh nggak akurat. Jadi Bayangin kayak kalian biasa-biasa aja, terus pas dicari, terus depresi, tingkat akut, kayak hah? Depresi? ya kan? Gue kayak padahal tuh ngerasa kan cemas tuh gara-gara kayak nggak ada yang makan. Tapi tiba-tiba di form tuh kayak depresi tingkat tinggi gitu. Ya, bisa. Nah, itu tuh kan bikin down banget. Misalnya kalian tuh sebenarnya kayak dia nih, dia misalnya percaya diri banget nih, kayak apa sih public speaking-nya bagus segala macam. Tapi pas kamu melakukan self diagnosis itu tuh kayak kepercayaan diri kurang. Nah, jadi itu nggak mikir Mikir kan apa aja. kayak gimana ya? Kayak gini ya. Ya kan, lu kayak gini ya. Jadi Siapa seperti tahu pas itu. lagi public speaking tuh sebenarnya kayak geter-geter kayak gini-gini, kayak orang cemas gitu. Iya. Gara-gara self diagnosisnya tuh Pas cemas misalnya ngomong depan kelas terus mikir self diagnosis, percaya diri kurang. Abis itu udah pede nih kayak, abis itu miming, terus pas itu terus kayak, hah, ini miming. Nah, itu itu kayak kan. juga kayak di video kita. Bener. Ya kan? Oh, Jawab soal ya. Iya. Kita suruh jawab soal. itu. Nah, itu tuh gara-gara self diagnosis karena dia tuh kebiasaannya tuh nggak akurat. Jadi sebaiknya kalau kalian mau mencari tahu jati diri kalian ke misalnya kalau kita kan ada fasilitas guru BK ya. Jadi misalnya bisa ke guru BK, nah ibu sebenarnya tuh saya tuh orang kayak gimana. Atau kalian membutuhkan yang lebih profesional lagi bisa ke psikolog gitu guys. Nah, selain itu kita tuh selain kita ada
pasti tenaga profesional, tapi juga kita tuh membutuhkan teman guys, teman, keluarga untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk sharing tentang kehidupan kita. Itu tuh penting banget, cara yang paling efektif di antara semuanya, karena ngobrol itu bisa bikin bikin otak kita tuh lebih refresh lagi selain melakukan hobi guys. Kayak misalnya kalian nih lagi stres terus kalian cerita happy gak sih? Happy banget. Nah gitu guys. Kayak walaupun kadang nggak dijawab dengan baik juga sama temen, tapi kayak karena udah ngomong aja tuh udah long banget. Kadang ngerasa didengerin aja kayak Iya. itu penting gitu loh. Iya kan? Jadi kayak kadang kebanyakan kan perempuan datang, terutama perempuan ya. Perempuan tuh datang buat cerita itu nggak perlu solusi sebenarnya, tapi dia tuh cukup dijawab dengan iya nggak apa-apa, cukup didengar aja. Perempuan tuh udah seneng banget kayak gitu. Tapi beda sih buat laki-laki, karena laki-laki dia lebih pengen ada solusinya ya, datang ke orang itu buat itu solusi. Tapi intinya ngobrol, komunikasi itu sangat penting, keluarga maupun sahabat. Nah gitu sih ya. Jadi gimana nih dari argumen-argumen dan fakta-fakta nyata realita di Alkausar yang udah kita utarakan tadi, jadi sebenarnya apa sih kesimpulannya? Apa nih Jo? Gimana tuh jelasin Jadi kesimpulannya itu kesehatan mental itu penting, seperti yang tadi dia bilang, itu tuh berpengaruh terhadap fisik, aktivitas kita saat di sekolah, saat kerja, atau yang lain sebagainya. Dan ternyata faktor di Alkausar yang tadi paling di highlight itu gara-gara tekanan belajar teman-teman, dan dilihat juga dari hasil hasil angket kita juga menunjukkan kalau kita tuh udah mulai ke angka yang lebih serius lagi dalam kesehatan mental yang kurang baik gitu. Jadi ini tuh harus segera diatasi dengan solusi yang tadi disampaikan oleh Kanaya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kanaya, salah satu solusinya yaitu dengan berbicara kepada orang lain. Nah, maka dari itu kami menyediakan ruang komunikasi di Telegram yang dapat kalian akses, yang nantinya cerita kalian itu akan dijawab oleh kita. Jadi nama ruang komunikasi kita bikin itu adalah Ruang bercerita Alkausar. Jadi feel free ya teman-teman untuk ceritain apapun keluh kesah kalian di ruang komunikasi itu, dan nanti akan dijawab oleh salah satu dari kita berempat. Dan itu anonimus, jadi kayak gak bakal kita tahu tuh siapa orangnya gitu. Jadi kalian ceritain aja semuanya, keluarin aja, nanti kita jawab. Oke. Kayaknya segitu aja ya buat dari kita hari ini. Teman-teman semuanya, kita mau ngasih tahu lagi kepada semua siapapun itu yang mendengarkan dan menonton, jika kalian merasakan hal-hal yang disebutkan oleh Niken dan merasa down atau sedih atau bahkan merasa kayak udah ada di tingkat kesehatan mental yang sangat tidak baik, lakukanlah dan cobalah untuk melakukan solusi-solusi yang diberikan oleh Kanaya. Walaupun emang kayak gak segampang itu, kayak gak segampang cuma ngomong kayak gitu doang, tapi kayak we know with real action kalian bisa bertahap berubah menjadi lebih baik. Tambahin apa sih? Melakukan solusinya step by step aja guys. Jadi jangan langsung kayak misalnya dari tahu masalahnya apa terus langsung melakukan hobi, kan itu berat ya lumayan. Tapi kayak misalnya dari awal kalian membiasakan diri untuk mengenali diri kalian dulu. Jadi kalian tahu masalah yang datang ke diri kalian tuh apa, kayak kalian jadi tahu oh ini yang selalu bikin aku stres tuh ini gitu. Pertama dari itu, jadi step by step aja, nggak usah yang harus semuanya langsung dilakuin gitu. Kayak gitu sih. Dan kita percaya kok guys, kalian bisa survive. Semangat. Semangat. Dan doain juga kita juga bisa survive. Kita survive sama-sama. Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di next episode, baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di Alkausar bercerita. Apa sih? Ruang Alkausar bercerita. Itu dia. Dadah. Ruang bercerita Alkausar. Iya itu.